Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah dalam menjalankan seluruh aktivitas kita sehari-hari. Pada kali ini, kita akan membagikan cara penggunaan aplikasi ujian berbasis komputer dengan menggunakan aplikasi X, A, M, P, dan Bismart. Kedua aplikasi ini dapat kita gunakan sebagai aplikasi ujian semi-online dengan memanfaatkan jaringan area lokal atau LAN tanpa memerlukan jaringan data internet. Untuk menggunakan keduanya, kedua aplikasi tersebut haruslah telah terinstal pada perangkat komputer server. Pada kali ini, kita tidak akan membahas bagaimana cara instalasi kedua aplikasi tersebut pada komputer server. Sebagai informasi, versi X, A, M, P yang digunakan adalah versi 3.2.2 sedangkan aplikasi Bismart menggunakan versi 3.5. Keduanya dapat kita download secara gratis dari internet. Untuk memulai ujian berbasis komputer dengan menggunakan kedua aplikasi tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan aplikasi X, A, M, P pada fitur Apache dan MySQL. Langkah tersebut dapat dilihat dari gambar berikut. Gambar pertama adalah gambar ketika kita membuka aplikasi X, A, M, P sebagai aplikasi wajib untuk menjalankan aplikasi Bismart. Terdapat fitur yang harus kita aktifkan dari aplikasi ini yaitu fitur Apache dan MySQL yang dapat dilihat pada gambar kedua. Langkah selanjutnya setelah mengaktifkan aplikasi X, A, M, P adalah membuka aplikasi Bismart. Aplikasi ini harus kita jalankan dengan membuka aplikasi web browser yang terdapat pada komputer server. Kita dapat memilih menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge yang biasanya terdapat pada banyak komputer. Pada kali ini kita akan menggunakan web browser dari Google Chrome seperti gambar berikut. Pada kolom alamat web, kita ketikkan alamat web di mana aplikasi Bismart ditempatkan, yaitu localhost 4 2022 seperti pada gambar berikut. Langkah berikutnya, kita akan dihadapkan pada tampilan pengguna dan mewajibkan kita memasukkan username atau nama pengguna dan passwordnya seperti pada tampilan berikut. Masukkan nama pengguna atau username dan password yang telah diberikan. Jangan lupa untuk memilih admin untuk mendapatkan hak akses admin pengelola aplikasi ujian seperti gambar berikut. Setelah kita telah memasukkan username dan password dengan benar, kita akan masuk pada tampilan dashboard aplikasi Bismart seperti tampilan berikut. Untuk mengaktifkan bank soal, kita harus masuk melalui tab bank soal seperti yang terlihat pada gambar. Pada sisi kanan, kita akan melihat kumpulan bank-bank naskah soal yang telah dimasukkan. Untuk mempermudah proses pencarian naskah bank soal, kita dapat memanfaatkan fitur pencarian dan menuliskan kata kunci bank soal yang kita cari, dapat berupa kode bank soal ataupun nama mata pelajaran yang akan diujikan seperti yang terlihat pada gambar. Setelah mendapatkan bank soal yang kita cari, aktifkan dengan cara mengklik tombol aktifkan pada bagian kanan bank soal seperti gambar berikut. Berikutnya setelah bank soal yang akan diujikan telah kita aktifkan adalah membuka tab status ujian. Pada subtab setting ujian akan terlihat bank soal yang telah kita aktifkan sebelumnya seperti gambar berikut. Untuk dapat diujikan naskah bank soal harus kita setting dengan pengaturan yang telah disepakati seperti gambar berikut. Pengaturan ujian yang perlu diatur seperti waktu pelaksanaan ujian, durasi pelaksanaan ujian, kapan waktu akhir peserta dapat mengambil ujian, menampilkan token dan nilai ujian. Setelah mengatur semua pengaturan ujian, klik tombol rilis token untuk memulai ujian. Setelah ujian dimulai dengan merilis token ujian, ujian dapat diikuti oleh peserta ujian. Sebelumnya pastikan peserta ujian terkoneksi atau terhubung pada satu jaringan Wi-Fi yang sama. Untuk nama dan password perangkat Wi-Fi dapat dilihat dari akses point yang berada pada tiap ruang ujian. Peserta ujian yang terkoneksi pada jaringan akses point yang benar memastikan peserta ujian akan mengikuti ujian yang benar pula. Peserta ujian yang telah terkoneksi dan masuk pada pelaksanaan ujian akan terlihat dari daftar yang terdapat pada tab status peserta yang dapat terlihat seperti gambar berikut. Selanjutnya, ketika ada peserta yang mengalami gangguan pada pelaksanaan ujian sedangkan peserta ujian tersebut belum menyelesaikan seluruh pertanyaan yang terdapat pada naskah ujian,
Maka kita dapat mereset status peserta ujian tersebut dengan masuk pada tab reset login peserta seperti gambar berikut, lalu klik pada tombol yang memuat kode token ujian seperti tampilan gambar berikut. Maka akan muncul daftar nama peserta ujian yang dapat kita pindah stasiun pelaksanaan ujian, agar peserta ujian dapat masuk dan mengikuti ujian yang belum diselesaikan seperti tampilan gambar berikut. Ketika ujian telah selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah mengunduh nilai dari ujian yang telah dilaksanakan. Langkah ini dilakukan dengan cara memilih tab analisa. Setelah kita memilih tab ini maka akan muncul seluruh daftar bank soal yang terdapat pada aplikasi Bismart seperti yang dapat kita lihat pada tampilan berikut. Untuk memudahkan kita mencari bank soal yang telah kita ujikan, kita dapat memanfaatkan fitur pencarian yang terdapat pada kanan atas daftar bank soal dan memasukkan kode bank soal atau nama mata pelajaran yang telah kita ujikan. Cara ini akan menyaring bank soal sesuai dengan kriteria pencarian kita, seperti tampilan gambar berikut ini. Pilih bank soal yang akan kita unduh nilainya dengan cara memilih tombol unduh pada bank soal yang dimaksud yang akan secara otomatis mengunduh file yang dimaksud seperti gambar berikut. Selain mengunduh nilai hasil ujian yang telah dilaksanakan, aplikasi Bismart juga dapat menganalisis hasil ujian yang telah dilaksanakan. Masih pada tab analisis soal, di samping tombol unduh hasil ujian, juga terdapat tombol analisis bank soal yang akan memunculkan hasil analisis dari bank soal yang telah diujikan seperti tampilan gambar berikut. Demikianlah tutorial penggunaan aplikasi X, A, M, P, dan Bismart sebagai aplikasi pada penilaian akhir tahun yang kita gunakan. Semoga tutorial ini dapat membantu dalam proses menjalankan ujian dan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.